Salam mitra berdaya. Ya, banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pebisnis pemula ya yang menyebabkan kegagalan. Nah, saya meng-highlight 3 kesalahan fatal ya yang dilakukan oleh para pebisnis online pemula yang menyebabkan banyak gagal ya dari usaha yang dilakukan. Oke, langsung saja kesalahan yang pertama. Itu tidak punya alasan yang kuat. Nah, ini sebenarnya dasar ya, fondasi dari mindset dan belief kita. Nah, ini penting gitu sebenarnya ya. Dan ini sangat jarang dimiliki ya, atau disadari gitu ya, atau diprogramkan. Nah, harusnya ini yang menjadi landasan bagi mindset dan belief sistem kita, sistem keyakinan kita yang harus diprogramkan, dibangun dari awal ya. Karena ini powerful. Alasan yang kuat. Apa sih alasan yang kuat dan seperti apa? Ya, kalau saya sebut di dalam personal model mapping yang saya rancang, ini saya sebut sebagai faktor why. Ya, faktor kenapa. Kenapa? Kenapa apanya? Sederhananya begini. Alasan kuat itu adalah sebenarnya misi. Landasan yang menyebabkan kenapa sih saya harus melakukan ini gitu ya. Kenapa saya harus berbisnis online? Kenapa saya harus menghasilkan uang? Kenapa saya harus kaya raya? Kita harus punya alasan yang kuat sehingga bisa mendorong ya secara powerful. Kalau kita tidak punya alasan kuat ini, biasanya kita hanya berjalan mengalir begitu aja. Atau, salah satu alasan kuat yang paling kuat, salah satu alasan kuat yang paling kuat itu adalah alasan kepepet sebenarnya. Apa yang terjadi kalau sudah terpepet? Pasti kita akan berusaha keras, ya. Pasti kita akan mengejar dengan sangat semangatnya full gitu ya. Karena kepepet, nggak ada, misalnya kepepet apa? Kepepet tiba-tiba kena PHK, kepepet tiba-tiba bangkrut usahanya, tidak ada sumber penghasilan lagi, sementara saya harus menghidupi keluarga, menghidupi istri, kan begitu. Itu alasan yang kuat ya, dimaksud alasan yang kuat. Yang kuat loh gitu, alasannya yang kuat. Tapi kalau kita tidak punya alasan kuat, nah biasanya kalau kita punya alasan kuat itu yang masih muda-muda ya, yang masih dikirimi uang saku oleh orang tua, misalnya pelajar, mahasiswa ya, kan nggak punya alasan kuat untuk berbisnis ya. Kenapa? Lah, tiap bulan saya masih dapat kok kiriman. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti belum punya alasan yang kuat. Tapi coba bayangkan kalau Anda nih yang mahasiswa sudah di-cut, tidak lagi dikirim uang saku dari orang tua, apa yang terjadi? Kondisinya kepepet. Nah, itu bisa menjadi alasan kuat. Oke? Jadi cari alasan kuat. Contoh lain alasan kuat itu adalah faktor why, kenapa saya harus sukses, kenapa saya harus kaya raya. Karena sebenarnya ada 2 jenis ya faktor why ini. Satu, alasannya untuk diri sendiri, manfaat untuk diri sendiri ya. Yang kedua, yang berhubungan dengan manfaat untuk orang lain, people. Jadi personal dan people. Kalau yang personal tadi untuk tujuan-tujuan personal pribadi ya, misalnya saya pengen mendapatkan apresiasi, penghargaan, pengen dikenal, atau saya pengen punya rumah besar, saya pengen punya mobil mewah misalnya, itu materi ya. Tapi yang lebih powerful sebenarnya alasan yang berhubungan dengan manfaat untuk orang lain atau people, termasuk orang-orang terdekat. Untuk orang tua, saya ingin menghajikan orang tua, saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin membalas kebaikan orang tua. Ini bisa menjadi alasan yang kuat, tapi benar-benar gitu ya. Itu benar-benar dari spirit dalam jiwanya gitu. Nah, itu menjadi alasan kenapa saya melakukan ini. Termasuk bagi yang sudah berkeluarga, saya ingin membahagiakan anak dan istri saya. Cari alasan kuat masing-masing yang akan menjadi pendorong yang sangat powerful. Ini betul-betul bisa menjadi dasar dan pusat motivasi ya dari dalam diri sendiri. Yang kedua, tak punya mentor. Nah, ini yang menjadi kesalahan ya, termasuk kesalahan fatal karena sebagian besar masih menganggap nggak penting ya mentor. Atau alasannya nggak punya mentor karena sulit mendapatkan mentor, kan gitu ya. Memang nggak mudah mencari mentor yang sesuai, yang mau ya. Yang berikutnya juga nggak punya mentor itu karena misalnya kendalanya, wah mahal ya. Kalau punya mentor sendiri mahal. Nah, kreatif dong ya. Cari cara-cara kreatif bisa mendapatkan mentor yang nggak mahal, kan gitu. Bisa dilakukan? Sangat bisa. Tidak semua mentor, cari mentor. Mentor itu maksudnya orang yang sudah berpengalaman, sudah berhasil, ya sukses,
di bidang bisnis terutama yang sama dengan kita, lalu kita minta nasihatnya, minta tips-tipsnya, minta jalan terbaiknya, jalan terbaik ya, bukan jalan pintas sebenarnya, jalan terbaik. Tapi hati-hati juga, apa yang dilakukan mentor ya belum tentu sama persis. Nah di sini juga perlu ilmu, perlu seninya. Mentor penting. Lalu yang ketiga, nah ini karena gara-gara nggak punya mentor, maka akhirnya ini yang terjadi, betul? Bingung, mulai nggak tahu gimana caranya, gimana strateginya. Padahal dia seperti ini, banyak bingung. Termasuk misalnya bagaimana saya melakukan promosi, ya, bagaimana saya melakukan program advertising, FB Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Kan nggak tahu caranya ya, pada akhirnya bingung. Tapi nggak usah bingung-bingung dan jangan khawatir, ada solusinya. Kalau kita bisa dan kalau kita mau mencari solusi, ada solusinya ternyata. Ya, apa solusinya? Nah, bersama Mitra Jutawan Berdaya, kami memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pebisnis online pemula. Yang pertama, kami di sistem MJB, di program MJB itu menyediakan materi-materi training digital marketing dan didukung oleh para mentor yang sudah berpengalaman, bahkan jagoan-jagoan dari affiliate marketer, ya, jagoan-jagoan dari digital marketer bergabung bersama MJB nanti menjadi mentor, ya. Mendapatkan bimbingan mentor, Anda akan diberikan bimbingan sampai bisa menghasilkan, ya. Tentunya ini sangat berguna bagi pertama peningkatan skill, ya, yang kedua peningkatan penghasilan tentunya, ya, yang ketiga di aktivitas bisnis online biasanya kan teman-teman pemula ini tidak punya produk ya, dan bingung cari produk yang mana nih, ya, yang langsung produsen. Oke, nah di sini teman-teman akan diberikan, ya, para mitra berdaya ini akan diberikan juga disediakan produk terpilih, ya, produknya profitable, ya, punya margin yang bagus, dan Anda tidak perlu punya stok. Itu keunggulannya. Kelebihannya tidak perlu punya stok. Tapi bagi Anda yang ingin punya stok, ya, di kotanya atau di daerahnya bisa juga, ada skemanya. Oke, lalu marketing kit juga disediakan, ya, karena ini berbasis online, jadi file-file, ya, untuk poster digital, file-file untuk video, ya, file-file yang berhubungan dengan marketing tools akan disupport, disediakan tiap hari. Ya, copywritingnya termasuk. Ya, bagaimana cara mengoptimasi list building, strategi-strategi ads dan segala macam. Semua disediakan. Dan terakhir, support system atau sistem bisnisnya tentunya. Salah satunya, Anda tidak usah repot-repot melayani pelanggan, ya, melayani konsumen. Konsumen sudah dilayani oleh sistem. Tinggal setting-setting, tinggal klik-klik, tinggal pencet-pencet. Ya, barang dikirim. Oke, Anda tinggal lihat di dashboard berapa komisi yang Anda dapat, dan bisa nanti tinggal dicairkan. Bisa dipahami? Mudah-mudahan, ya. Ini adalah program dari Mitra Jutawan Berdaya yang misi kami adalah membantu teman-teman ini, ya, menjadi berdaya. Berdaya apa? Berdaya keilmuan, ya, lalu berdaya ekonomi, hingga berdaya kesehatan, karena produk-produknya berbasis kesehatan. Ada madu, ya, yang tidak diragukan lagi, ya, menjadi superfood, ya, lalu juga air mineral alkali yang ternyata sudah terbukti bisa membantu proses penyembuhan. Sudah banyak yang sembuh, alhamdulillah, ya. Oke, Mitra Berdaya, silakan, ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas ini, bergabung bersama kami menjadi Mitra Jutawan Berdaya. Assalamualaikum.